Yang pertama penyakit menunda, yang kedua penyakit malas. Jangan gara-gara kita ngekos, makannya tuh senemunya, sedapatnya. Wah, ini salah besar. Ini wassalam, bubar nih kalau gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Bayu Baik bareng anakku Barbarossa. Kali ini aku akan ngobrol singkat aja tentang hidup sehat untuk anak kos. Nah, ini penting banget nih, kan banyak pertanyaan, Mas, kalau misalkan untuk anak kos gimana cara hidup sehatnya gitu. Nah, ini mungkin aku akan share dan nanti akan aku bikin kelasnya kayaknya. Nanti kelas untuk hidup sehat untuk anak kos. Saya akan bikin kelasnya biar teman-teman bisa dapatkan banyak wawasan serta keilmuan. Tapi poinnya adalah anak kos tuh punya dua penyakit. Yang pertama penyakit menunda, yang kedua penyakit malas gitu. Nah, maka banyak orang yang ketika mau ngekos itu tidak membekali dirinya dengan keterampilan menjaga badan. Hanya punya keterampilan paling bisa mandi, bisa nyuci gitu. Nah, ini juga pelajaran juga bagi orang tua. Kalau orang mau ngekos anaknya harus dibekali dulu tentang keterampilan bagaimana menjaga badan tetap sehat, merawat badan dari dalam. Salah satunya tentang pola makan, kan gitu. Nah, kalau misalkan kita anak kos ya, yang pertama kita harus sarapan. Jangan kemudian kita ikut-ikutan lifestyle gaya orang-orang barat ya, namanya brunch ya. Jadi breakfast and lunch atau makan pagi dan sarapan digabung jadi satu. Nah, siapa yang suka kayak gini aja? Jadi makannya dirapel, makannya siang atau makannya malam sekalian. Nah, ini kan nggak sehat. Artinya dia nggak punya keterampilan hidup. Maka beresin dulu nih hidup kita. Salah satunya beresin tentang perencanaan. Bagaimana kita punya perencanaan apa yang akan kita makan itu harus punya. Jangan gara-gara kita ngekos, makannya tuh senemunya, sedapatnya. Wah, ini salah besar. Ini wassalam, bubar nih kalau gini. Jadi kalau kita terbiasa untuk hidupnya praktis, instan, kadang-kadang kita ngomong, nanti aku masaknya kalau udah nikah aja. Apa yang mau dimasak? Air kan gitu. Jadi memang inilah perlunya keterampilan ya. Salah satunya adalah bagaimana menjaga badan, merawat tubuh kita kan gitu. Jadi bagi kalian calon ayah, calon ibu, siapkan bahwa kalian tuh siap badannya menjadi calon ayah dan calon ibu. Jadi bagaimana kita punya generasi yang nantinya generasi itu tidak lahir prematur, kemudian paham tentang nutrisi, paham tentang bahan pangan yang sehat. Itu penting. Ya, jadi membekali pemahaman itu penting. Nanti akan saya kupas di kelas saya hidup sehat untuk anak kos. Nah, tapi di vlog ini aku hanya ingin berpesan kepada kalian. Jadi anak kos jangan lupa sarapan. Sarapannya yang betul. Sarapan yang betul ya. Jangan sarapan mie instan. Jangan sarapan bubur ayam. Emang posyandu kan gitu kan. Itu kan makanan posyandu kan itu. Jadi sarapannya sarapan yang sehat itu. Jadi kita tahu isi piringku. Di situ ada 50% sayuran, 50% itu ada karbohidrat, lemak, protein. Kita harus paham bahwa kalau kita nih sarapannya benar, contoh pagi tuh kita makan nasi, kemudian sayur bayam, sayur buncis sama ceplok telur gitu. Itu makan sehat dan seimbang, harus seimbang. Jangan pagi-pagi makannya mie instan itu. Mie instan itu makanan yang dibuat untuk kondisi yang kepepet itu. Masa itu jadikan makanan pokok kan gitu. Nah, itu perlu pemahaman ya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai perilaku kita yang buruk itu nanti akan berimplikasi kepada kesehatan kita jangka panjang. Jadi penyakit jangka panjang, penyakit kronis itu dimulai dari perilaku kita yang ngawur gitu ya. Kita tuh makan senemunya, makan hanya seadanya, makan buat ganjel aja, kayak gitu. Yang paling penting dalam makan itu harus punya perencanaan. Apa yang akan kita makan? Jadi punya perencanaan 1 minggu kita mau makan apa. Dan kita harus paham tentang literasi nutrisi. Ada makronutrisi yaitu lemak, karbohidrat, protein. Ada mikronutrisi yaitu vitamin, mineral, zinc dan segala macam gitu. Mungkin nanti akan saya kupas di kelas saya itu. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan, ayo kita belajar. Jadi jangan sampai kalian anak kos malah hidupnya nggak sehat. Bisa kok kalian sehat, gimana caranya? Contoh bikin nasi di kos-kosan, nanti datang ke warteg atau ke warung sayur, beli sayurnya. Nggak apa-apa, boleh. Justru kita harus menghidupkan perekonomian mereka, para warteg dan warung sayur. Beli sayurnya, contoh pesen, Bu nanti ada tomatnya ya, Bu nanti ada timunnya ya, Bu nanti pesen urap ya, Bu nanti pesen tumis kangkung. Itu pasti. Nah, kenapa mereka jualnya gorengan? Nah, karena yang kebanyakan beli gorengan kan gitu. Jadi coba kalau kita minta, itu pasti akan dikasih sama mereka kan gitu. Jadi sayurnya bisa beli di sana, nasinya bisa sendiri. Dan kita harus paham porsinya. Mungkin hari Senin kita makan tempe, hari Selasa makan jamur, hari Rabu makan ikan gitu. Jadi nantilah saya akan bikin kelasnya untuk bagaimana perencanaan. Tapi poinnya adalah anak kos itu harus
bisa ya, bukan hanya bisa mandi, bisa nyuci itu. Dan hilangkan mindset tentang ribet ya. Makan sehat tuh nggak ribet, sehat tuh murah dan mudah. Yang ribet itu keramas rambut tuh. Coba bayangkan tuh, kalau aku lihat orang keramas rambut tuh ribet tuh. Apalagi bagi perempuan tuh ribet, harus nunggu kering baru pakai jilbab segala macam. Jadi makan sehat nggak seribet keramas rambut itu. Tinggal kita mau apa enggak, mau belajar atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi poinnya adalah sarapan jangan ditinggal, kemudian makan siang juga gitu, dan kita juga istirahatnya jangan bergadang ya. Kita bergadang terutama buat kaum rebahan yang geng-geng rebahan, kelompok-kelompok rebahan, jangan rebahan aja, butuh juga olahraga, butuh juga kita jalan kaki mungkin ke masjid atau jalan kaki kemana kayak sore atau pagi itu. Jadi gitu. Jadi aku juga pernah ngekos itu, tapi diatur itu. Kita harus punya perencanaan apa yang kita makan. Mungkin itu nanti kita akan lanjut di video-video yang selanjutnya, karena anakku ini udah gemes banget, meronta-ronta. Jadi dia itu gemesin gitu ya. Gitu aja teman-teman. See you next time buat video-video selanjutnya.